Well timer, kembali lagi dalam program Apa Kata Mereka. Wah, luar biasa. Ini gue lama banget nih ngebooking jadwal nih orang. ya, dari mulai awal January ya. Pokoknya gue booking lama deh dia untuk muncul di Apa Kata Mereka. Karena ada dua hal yang menarik dari perjalanan Rehan Deza untuk WHV Australia. Yang pertama, sebelumnya kenalan dulu dong sama Rehan. Boleh kenalan sama audien kita? Kenalkan, nama saya Rehan Deza Prima. Ya, saya dari batch 1 nggak salah. Batch 1? Iya. Bayangkan, Juni tahun lalu, Maret tahun 2023. Iya. Maret tahun lalu les di sini dan ngurus-ngurus itu juga tentang WHV buat apa namanya kayak warrant itu segala macam. Baru itu granted-nya di Maret tahun ini. Satu tahun menunggu mau granted dan 3 bulan juga nungguin baru berangkat ke Australia. Itu pun belum pasti. Well, kamu alumni mana, Rehan? D3 ya? D3 di Politeknik Negeri Padang. Oh, PNP. Ya. Jurusan? Teknik mesin, prodinya teknik alat berat. Oke, teknik alat berat. Oke. Terus juga S1-nya dilanjut di ITP, Institut Teknologi Padang dengan fakultas yang sama, teknik mesin. Tahu time dari mana dulu, Rehan? Dulu tahu time-nya dari awalnya kan saya nggak tahu tuh ada minat di kerja di luar gitu. Betul. Kan Bang. Nah terus ada abang saya katanya ada temen tuh yang dulu kerja di luar sama Bang Andre katanya. Bang Andre ya. Terus coba tanya-tanya sama Bang Andre. Nah Bang Andre-nya ngarahin ke time sini gitu. Andre yang butik yang di pasar ya? Toko baju yang di SPR. Woi Andre, indah, thank you nih. Udah nggak terhitung ya berapa jumlah orang-orang yang dikasih informasi oleh Andre. Karena you masih under 30 ya. Can you imagine you get this information after 30? About 30 years old. You can't do anything ya. Jadi nggak ada kesempatan sama sekali. Banyak loh yang DM, Instagram, telepon. Saya usia 33, bisa nggak sih? Oh, I'm sorry, I do apologize. You can't do anything about the requirement age yang diminta oleh pemerintah Australia. Kayak gitu. Betul sekali. Nah, oke Rehan, mak lu setuju nggak lu ikut WHV? Banget Bang. Banget? Iya. That's good. Soalnya kan emang di luar tuh kan selain kita juga gajinya pasti banyak kan. Betul. Terus juga dia tuh memanusiakan manusia loh gitu. Karena kan maksud Anda bersayap nih bahasanya. Ya kan memang banyak manusia tapi yang nggak manusia gitu. Dia belum tahu aja kerasnya kehidupan Australia guys. Ada cowok yang nangis di toilet dan ada yang lebih kurang ajar lagi. Ini gue bener-bener benci banget ya sama nih makhluk. Lu bayangin ya, dia baru kerja 3 jam, terus dibilang, gua nggak kuat, gua mau pindah divisi gitu. Itu ngelapor kan ke orang yang udah gua rekomendasiin, dan kurang ajarnya lagi apa coba? Dia dibilang sama temen gue ini, sama alumni time juga, orang yang banyak ngebantu time, udah coba aja dulu, ini baru 3 jam kok kerjanya. Saking kurang ajarnya tuh anak, dia langsung lapor naik ke supervisornya dari temennya ini, yang rekomendasiin dia. Lapor langsung, saya nggak sanggup kerja. Ya iya kena dong teman gue yang rekomendasiin gitu loh. Lu bawa apa sih ke sini gitu kan. Nah, jadi banyak seperti itu. Lu jangan pikir memanusiakan manusia. Iya, balik ke orangnya lagi. Balik ke orangnya. Ya, nah, ini benar. Jadi gue bilang sama anak-anak WHV ya, lu jangan kayak tuh orang. Gue asli keki banget ya sama tuh makhluk ya. Dan itu alumni time nih. Sayang sekali dia alumni time. Kalau bisa dia alumni jangan dari time deh. Jadi kalau kamu yang pengen WHV dari time, tolong fisik mental kamu terus baja. Kalau kamu lemot, mental kerupuk, cupu, apalagi tuh, yang pokoknya mentalnya lemah gitu ya, lu nggak usah ikut WHV. Lu nggak usah ikut kerja-kerja WHV kayak gini karena bukan tipikal lu. Tapi kalau lu orang yang suka tantangan, lu suka adaptif, terhadap cuaca, jenis pekerjaan, lu nggak pernah bersihin toilet kan secara umum gitu. Lu nggak pernah bersihin Jawi kan, sapi kan gitu loh. Lu gak pernah dorong kayak Sisan ya dibilang dia ngedorong sapi gitu loh. Masih sapi? Iya, sapi mati didorong ada trolinya juga gitu. Can you imagine 600 kilo lu mesti dorong gitu loh. Men-slaughter sapi itu lehernya segini kayak ya, sapi bull itu kan. Iya. Dia kerjaannya sampai kuku-kukunya hilang. Jadi lu yang mau WHV ya, ini saya cowok loh yang begini. 3 jam kerja langsung minta pindah tuh cowok, nggak cewek aja tahan banting. Dia emang divisinya apa, Bang? Nggak tahu gue, pokoknya dia bisa pindah langsung. Ya, lagian emang kita kan WHV itu emang awalnya kan emang dari labor gitu. Betul, kan. labor sekali. Jadi ya emang pekerjaan kayak gitu emang wajar harus diterima gitu loh. Itu emang konsekuensi dari pilihan yang kita ambil ya. Kita harus terima gitu loh. Nah, itu namanya kucing aja Pak Jatuh. Aden kalau bersebut Pak Jatuh di sekolah.
habis pas itu di Denmark. Santai, Pak. Santai ya, santai. Iya, santai. Sabar. Sabar. Well, Rehan, kembali ke topik Rehan ya. Iya. Jadi lu nggak bakalan jadi pekerja migran yang cupu, nggak punya mental kuat ya. Lu bakal kuat, harus kuat Bro. ya. Karena kan saya kan dulu dari biasanya kan juga sempat ngerasain yang kayak gitu. Saya kan dulu teknisi juga, Bang. Oke, Jadi itu udah biasa ya. Insya Allah lah, Bang. Hidup keras udah biasa ya. Iya. Ini anak-anak mami yang manja-manja gak jelas, nggak usah ikut WFV deh. Saya nggak akan terima juga kalau mereka ikut WFV. Di awal memang screeningnya you kuat nggak? Itu yang pertama. Oke, kembali ke topik Rehan Deza. Gue jadi emosi nih gara-gara tuh orang ya. Gue kalau ketemu dia di Padangnya abis gue maki-maki dia. Kayaknya masalahnya kasihan yang dia kan slotnya terbatas kan. Betul sekali, dan itu membuat malu orang Indonesia. Iya. Karena gini loh, lu masuk ke sana ya, terus tiba-tiba gue rekomendasiin lu. Iya. Lu bilang, aduh nggak kuat kerja di sini, dingin kata lu kan. Terus lu minta pindah ke gue. Gue bilang, baru 3 jam, masa lu minta pindah gitu loh. 3 jam. 3 jam baru, belum sampai sehari gitu. Terus karena lu nggak puas ngomong ke gue, lu ngomong sama supervisornya gue. Nah terus gue lu langkain kan ceritanya. Iya, kayak birokrasinya tuh nggak tahu gitu loh, Bang. Terus supervisornya bilang ke gue, yang lu kirim apa sih gitu loh. Gitu. Oke, gue nggak mau lagi ngurusin yang WFV seperti itu. Jadi sekarang para WFV warrior itu gue sortir abis. Nggak bisa gampang-gampang gue kasih akses seperti yang didapatkan oleh alumni time sebelumnya. Dia juga banyak, dan gue nggak perlu orang yang hebat atau apa. Gue perlu orang yang loyal. Ya, this is not about legacy ya, but it's about loyalty. Kemarin gue juga marah-marah kan di grup. Iya. Ya kan sih ya. Awalnya saya pikir itu ke saya gitu. Oh, enggak ada urusan. Ngerasa gitu kan, jadi ya makanya sempat mau itu kan, makanya ya. Sekarang gue sangat aware sekali dengan link yang gue punya, dan nggak semua orang bisa akses link sekalipun lu sudah dari Time Language Center, karena perangnya banyak banget. Pusing gue ngurusan WFV ini. Anyway, itu tantangan bagi anak muda. Tapi saya sekarang mulai benar-benar mensortir bagaimana itu mereka bisa bagus secara pekerjaan, agama juga, akidahnya nggak tergadai, moralnya bagus seperti itu. Wah, gue jadi marah-marah nih, Rehan. Oke, Rehan. Lu nungguin gue nih di pot-pot bunga ini ya, gue bilang nih, jangan racuni orang sekitarmu dengan rokok ya. Dan rokok. Nah, gue udah wanti-wanti malu kan dari zaman dulu stop rokok. Dan lu orang yang akhirnya paru-paru lu bermasalah waktu medical check up, dan dak-dik-duk-der selama 6 bulan visa lu granted or not. Gimana perasaan lu waktu itu? Iya, soalnya kan kayak digantung gitu kan, Pak ya. Orang pasti kayak digantung tuh pasti kayak takut gitu, terus nggak tahu, bingung mau ngadu ke siapa gitu kan. Jadi ya saya nunggu di situ sendirian, dan juga saya kadang nanya ke temen gitu. Ini kok saya kenapa masih belum granted gitu loh, masalahnya di mana? Dan saya juga sempat tanya, dulu kan saya MCU-nya di rumah sakit itu Premier Jatinegara. Premier Jatinegara. Dan kata orang tuh ya di sini itunya sudah selesai, prosesnya sudah selesai. Jadi emang diproses oleh pihak sana dulu. Di Sydney, katanya. Australia. Terus juga udah selesai tahap awalnya. Terus juga di email sama pihak Australia katanya harus di ronsen paru-parunya. Terus ulang tes putum ya. Gitu. Tuh. Nah, lo udah banyak sih, ada 3 student time yang kayak lu nih ya. Yang satu gara-gara suka ngegame malam-malam. Game malam-malam. Iya, sampai paru-parunya juga ada hal-hal yang perlu di double check, dan juga cek mucus ya, dahak juga harus dicek lagi. Sampai Australia juga mesti treatment lagi. Yes, disuruh datang 4 kali lagi kontrol. Apakah you aman paru-paru, punya paru-paru atau not gitu kan. Kedua, memang karena bekerja keras ya siang malam. Akhirnya 6 bulan juga disuruh 2 kali tes dahak juga. Akhirnya clear. Yang ketiga lu. Nah, sekarang itu kan lu ngerokok ya, nge-vape ya? Ngerokok. Ngerokok. Dan lu apa yang gue omongin juga terbukti kan sama lu supaya mengurangi hal tersebut gitu loh. Apa sih lu pesan bagi orang yang masih madar gitu loh? Masih nggak mau dengerin orang kalau ngerokok itu berbahaya, apalagi lu mau MCU ke Australia yang perlu X-ray seperti itu dan ngecek paru-paru bersih apa enggak. Apa sih mau sampaikan sama mereka yang keras nafas ini? Keras nafas. Ya kan, karena kan Bang Milky emang udah paham ya sama prosesnya, dan pengalamannya udah banyak gitu kan masalah kayak gini. Jadi ya emang saran dari orang kayak itu udah ngaju lah gitu ya. Tuh, jangan saran dari Denai ya. Ang madabana ada kecen jam merokok jelek. Makanya kenapa di sekitaran Time Language ini nggak boleh ada rokok? Karena orang sini mau keluar negeri semua ya bro. Jadi mesti MCU. Jadi kalau mereka sebagai perokok pasif, berarti you sebagai kriminalnya. Nah, itu pengalaman. Jadi tolong didengarkan bagi para WFV Warrior Time yang ingin ke Australia.
Stop merokok angsur-angsur ya. Ya masalahnya biaya rokok di situ juga mahal gitu loh Bang. Sebungkus itu kan $20. Mana 20, $40 coy. $40 pula. Itu kan kalau dikaliin ke rupiah dan dibandingin sama gaji kita, ya gaji Wak bisnisin nanti ya gitu. Nggak kabau banyak pulang gitu ya. lah. Gue punya teman bule, dia ngukur ya, berapa dia setahun ngabisin duit, dia ngabisin sekitar $8.000 untuk rokok doang. Itu dalam setahun? Setahun. Dia stop rokok 3 tahun, dia bisa beli mobil cash 24.000. Tuh. 8.000 loh. Setahun ya? Dolar. Kalau 3 tahun di sana berarti 24.000, 240 juta. Itu rumah subsidi dapat 2 kali ya? Subsidi. Nah ini kenapa gue selalu mention terus ya soal rokok, karena memang itu akan membahayakan lu, terutama untuk kesehatan dan medical check up. Dan yang paling berbahayanya adalah perokok pasif yang akan lu racuni setiap saat. Dan gue sangat strict tentang peraturan di Time Language Center ini, nggak boleh ngerokok di kawasan Time Language Center. Kalau mau rokok over the fence, ya di luar pagar sana. Dan juga itu membiasakan buat teman-teman tidak merokok sembarangan di daerah publik. Ya, karena kan emang di luar tuh emang aturannya ketat ya Bang ya. Jadi nggak di semua tempat tuh bisa ngerokok gitu. Iya. Oke, nah kira-kira kampus PNP lu tahu nggak lu bakal ke Australia? Sebagian yang sebagai alumni nih. Fakultas saya ada yang tahu. Udah ngelapor. Dosen fakultas saya ada yang tahu. Terus gimana tanggapan mereka? B aja atau wow keren ya gitu? Ya ada yang B aja. Karena kan dia juga istrinya juga udah pernah kuliah di Australia. Nah perspektifnya maksud gue adalah sebagai mahasiswa di situ, sebagai alumni, ini direspon baik nggak gitu loh? Oh kalau sama itunya juga direspon baik, karena kan ya sedikit gitu loh yang tamatan dari prodi saya itu yang keluar gitu loh kan Bang. Jadi makanya sambutannya tuh hangat, bagus juga, gitu. Dukung juga kan, sportif. Ya semoga lah ya akan mengalir nih PNP lainnya, jurusan-jurusan yang lainnya. Ini kebetulan Time lagi deket nih sama prodi elektro. Elektro. Nah kita juga nanti hari ini nih meeting pertamanya, kelasnya ada 14 orang. 14 ya banyak ya? Yang ujian aja tanggal 24 Agustus nanti, insya Allah. Oke Rehan, nah kita udah terima informasi dari Rehan terkait merokok ya. Nah juga sekarang gue pengen dapat bocoran tentang persiapan lu. Nah katanya lu nggak kuat juga, nggak mentalnya belum ready juga untuk berangkat cepat, karena belakangan kan akomodasi sangat sulit nih. Nah begitu dapat akomodasi kan lu disuruh cepat perginya gitu kan. Nah pas lu disuruh cepat perginya, lu nggak siap mentalnya. Ini kenapa kira-kira? Ya karena kayak it's all of a sudden gitu, kayak out of the blue gitu kan, kayak lu berangkatnya besok bisa nggak gitu, itu kayak gitu. Ini bukan ke Padang atau ke Bukit Tinggi ya? Iya, bukan. Kalau kayak ke Painan atau Parangpanjang ya saya siap lah gitu kan, tapi ini ke negara Australia loh gitu. Kita ya memang secara kayak persiapan legalitasnya kayak, udah ada. Ya semuanya kayak juga pakaian juga udah packing. Ya tapi kayak bisa berangkat gitu. Wih, ikan dah orang sana kita di sini gitu. Ada sana Time, kamu mana sih? Maksudnya kayak keluarga yang saudara tuh ndak do di sini gitu. Jadi biko kama ngadu ke apa gitu. Kayak kan berangkat juga sendiri itu berarti kan Bang. Saya tuh kayak kalau agak manjo gitu lah Bang. Kalau kayak kayak pesawat atau begitu segala macam tuh kan agak buta aralos kan gitu. Tuh kita kaji gitu loh Bang. Walaupun ada map, yuk bisa cari map, cuman kalau kayak cari naik tram atau naik kayak angkutan umum gitu, awak masih nggak paham di sini gitu loh. Itu yang awak takuyan gitu loh Bang, yang takajinya di situ gitu. Takaji jiwa raga. Nah ini juga saya agak ini ya, agak against kamu ya. Kenapa? Karena DNA-nya orang Minang tuh merantau. Ya, jadi hal-hal seperti ini udah hal yang tidak biasa, tidak asing lagi bagi mereka. Yang kedua, apakah exposure selama dari 2023 itu tentang WHV, tentang persiapan keberangkatan itu belum bisa membuat Anda ready mentalnya anytime ya? Saya pernah punya pengalaman loh Rehan. Saya dapat calling dari perusahaan di Australia, waktu itu saya masih di Australia. Saya bilang ke WHV, ini ada job besok Senin masuk, kamu terbang besok pagi. As soon as possible, flight langsung Sabtu sampai Minggu pagi, Senin langsung kerja, saya bilang. Ya, yang takajui juga. Tapi karena saya tuntun berangkat. Nah kemarin saya kan udah dengar dari kamu, Fawas udah chattingan sama kamu. Dan Fawas udah bilang ke saya bahwa ini Rehan udah oke Bang, kamarnya tinggal dia terbang aja secepatnya. Dan nggak tahu juga akhirnya kamu keduluan sama warrior yang lainnya gitu loh. Karena terlalu lama
memikirkan. Jadi ini pesannya buat warrior adalah jangan takajui gitu loh. Biasa aja gitu loh. Sama kayak ke Jakarta gitu. Nanti kan kemarinnya Rido yang terbang. Oke Dok, dari mana Dok? Udah Bang, udah turun Skybus. Oke, coba kamu naik lantai 2 di Southern Cross. Nanti kamu cari V-Line bla bla bla. Itu by phone aja selesai. Oh bisa datang. Bisa. Oke, lu keluar di Tullamarine Airport ada 2 pintu ya. Pintu A dan pintu B. Pintu A itu yang mengarahkan kamu ke Skybus. Pintu B itu mengarahkan kamu ke domestic terminal. Oh, domestic. Nah, ya. Terus kamu keluar, itu ada tulisan Melbourne di luar. Itu bisa video call kan sekarang. Jadi apa yang bikin kamu takajui? Iya. Dan juga nggak tahu alurnya tuh kan, masih buta soalnya kayak gitu kan. Enggak ada. Jadi buat warrior harus lebih siap mentalnya. Kapanpun, anytime, ready berangkat. Setuju? Setuju. Ini kalau ada akomodasi lu langsung samper aja ya. Iya, langsung gaskan. Nah, langsung gaskan ya. Dolar tukar dolar. Dolar udah. Di mana? Toko emas. Di apa? Mandiri. Bundanya di mana katanya lupa. Kena tanya toko emas ya Bang. Toko emas ya. Boleh di toko emas Haji Damra atau di Emas Murni itu mereka jual dolar, atau di toko Jenewa ya. Mereka juga tukar dolar dengan rupiah USD atau USD sama AUD ya. Nah, itu dia. Oke, Rehan. Nah, kira-kira nih Rehan, kan lu langsung dari GI langsung ke ujian IELTS nih, langsung dapat 6,0 kan gitu ya ceritanya. Ya, starting point-nya berapa? 4,5, sekitar 4,5 tempat. Makin dahulu ini kehalang bunga nih. Ya, sekitar 4, awalnya antara 4 dan 4,5 dulu. Oke, keluarnya 6. Ya, keluarnya 6 waktu di IELTS. Di IELTS itu generasinya Dani ya? Iya, yang angkatan pertama. Dani, Yanda, Fauzi. Ya, si Fauzi, Terus Bang itu apa namanya? Pak Yao? Punya ya, Bang punya ya. Jepang ya. Gitu. Siapa lagi ini 11 kalau salah ya. 10 akhirnya. Ada Rian. Iya, Rian ada juga. Noval. Yang kembar? Ya, kembar lu juga. Yang kembar masuk Rehan itu, Bang. Oh ya? Iya, masuk kelas Rehan yang kembar. Oke. Lupa. Udah mungkin banyak anak. Biasanya udah lama gitu kan. Lama banget. Nah. Oke, Rehan, dari sisi mental udah kuat ya. Yeah. Terus apa lagi kira-kira yang membuat Rehan agak cemas nih untuk berangkat cepat ini? Yang celek karena kan awak ada sakit gitu Bang. Jadi sakit waktu awak tidak bisa jauh dari orang kaya tuh Bang. Itu celek. Sakit apa itu namanya? Homesick. Iya kayak homesick gitu dah sih. Waduh. Ya. Jadi ya. Sejak kapan? Sejak lahir. Iya sejak lahir Bang. Enak lagi badannya nggak kelihatan sama kamera gue nih. Terus gimana nih ceritanya mau merantau gitu? Nah ya kalau merantau tuh emang apalagi di negara orang kan Bang, itu ya emang dikuian saja Bang, baca oleh Bang. Tapi ini bagus ya, WHV ini buat kamu, sehingga hal yang kamu takutin nggak bisa jauh dari orang tua selama ini bisa mulai merasakan bagaimana sih hidup tanpa orang tua jauh di rantau gitu ya, dan bagaimana nggak ada support system dari mereka. Ini membuat kamu makin dewasa, ya nggak sih? Ya emang Bang, karena kan selama aku mungkin kayak di babysit orang kayak taruh itu kan gitu kan. Ya kemana-mana dianterin juga, di sini dianterin sama bunda ya. Ya dulu ya Bang, bahkan dulu di SMA pun, kuliah pun sempat juga diantar dulu Bang. Nggak malu lu bilang anak mami. Iya, bodo amat sih Bang, bodo amat. Kalau diantar pagi itu kan bisa lo lalu deh tutup. Nah, aduh, lu ya. Nah ini cocok nih dong rantau nih, gue mau bangun mental lu supaya mental lu nggak mental karupua ya. Oke, nah lu sejauh ini udah banyak yang dilakukan oleh orang tua tentunya ya. Nah, apa sih yang mau lu sampaikan buat orang tua so far? Ya. Bunda sama ayah. Ya, seberapa pun memang mungkin pastilah kayak anak namanya anak gitu kan, pasti ada kayak ngomong kasar itu segala macam ya. Minta maaf dulu ke bunda kan. Bunda, betul. Dan ya terima kasih pasti karena kalau ndak ada orang tua, apa pasti ndak ada kan. Betul gitu. sekali. Ya jadi mungkin kali itu tidak cukup gitu loh, banyak gitu kan. Ya emang jasanya itu emang banyak gitu ya. Nah, ya betul. Susah jadi emang kalau untuk kata-kata mungkin tidak cukup untuk gambarannya. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili, mendeskripsikan pengorbanan dan perjuangan orang tua terhadap kita, orang tua dan ayah, ibu juga ya tentunya. Kata orang gini, memang kamu minum air susu ibu gitu ya, tetapi air susu ibumu dari keringat ayahmu gitu loh. Iya. Itu kata-kata yang luar biasa menurut saya. Bagaimana seorang laki-laki sebagai kepala keluarga berupaya bekerja keras untuk menghidupi istri dan keluarga di rumah tentunya. Oke, wah luar biasa nih. Kado terindah nih yang direncanain buat orang tua setelah bergaji puluhan juta itu apa? Mungkin saya hadir aja udah kado mungkin sama orang tua. Lu pelit banget.
Apa? Mungkin Umroh. Lu tuh pikir ya, oke. Tapi kalau ya kalau Keinginan. bisa umroh enggak bahas sih. Umroh dengan umroh Turki aja. Time ya, wajib dengan Turki Time lah. Awas lu kalau pakai umroh yang lainnya, itu gue bilang Dani lo. Beko kena berang deh entrepreneur Dani. Iya, marah dia kan, bos Turki yang satu itu. Oke, bahasa Inggris no issue. Sekarang mentalnya sudah udah kuat, tinggal nunggu akomodasi kedua nih ya. Begitu ada langsung bungkus, Ya, langsung gas. jangan kasih kendor. Iya. Sekarang kalau tahu pagi ini beli tiket untuk malam langsung. Iya, Bang. Iya. Bang. Kalau tahu pagi ini ada ini beli tiket siang jam 12, langsung terbang Jakarta, Bali, langsung ke Melbourne. Itu masih ragu, Bang. Apakah biasanya lebih murah yang dari Bali atau yang dari KL atau yang dari mana gitu, Bang? Pengalaman saya pernah terbang dari KL, sama terbang dari Bali, pernah terbang di Jakarta. The best way itu memang Padang, Jakarta, Melbourne. Karena transitnya sebentar dan singkat. Terbangnya nggak jauh-jauh. Padang, Jakarta, Bali, Melbourne. Ya, Itu kan lama banget. Nah, kalau lewat KL juga enak. Karena kita terbang Padang, KL, Melbourne. Simple juga. Saya lebih suka naik AirAsia. Kenapa? Karena saya bisa beli makanan sepuasnya di atas pesawat itu. Kalau maskapai lain, yang dari Pak tahu kan yang Manggale itu yang AirAsia. pertama pecah telur kan AirAsia gitu kan. Saya suka tom yumnya AirAsia. Kemarin saya terbang dari Jeddah ke Padang, ke KL itu naik AirAsia juga. Saya puas beli makanan dan beli minuman di sana. Dan harganya cukup affordable juga tentunya. Iya. Ya, nasi lemaknya enak. Nasi lemaknya juga enak. Pokoknya AirAsia for me ya, I love that so much. Terinya nggak, Bang? Ada terinya Ada sama terinya. kacangnya. Iya. Karena kan ada tuh, Bang, waktu yang meme-nya tuh kan yang terinya nggak ada gitu loh sama ada. nasi lemak apa aja, Bang. Ada. Jadi saya terbang dengan Garuda enak juga. Kita juga sih makan berat sekali, terus snack sekali, kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi nggak tahu ya. Tapi ini maskapai kalau cinta Indonesia belilah Garuda Indonesia, ya nggak sih? Kalau cinta Australia belilah Qantas. Nunggu endorse ya, Bang. Kalau cinta yang murah belilah pesawat yang punya promo-promo ya. AirAsia sering promo itu. Ya, AirAsia biasanya promo. Tapi kayak kalau bagasinya biasanya banyak mana? Boleh, kalau gua mah lebih senang AirAsia. Kenapa? Kita bisa beli baggage. Ya, kita beli bisa 10, 15, 20, 30, 40 bahkan. Oh, bisa Bisa. ditambah gitu Nah, ya, Bang. harga tiket tanpa bagasi juga ada. Dijumlahin sih masih ya. Inilah kompetitif lah. Bersaing lah dengan harga-harga maskapai yang lainnya. Oke, Rehan. Buat orang yang masih malas belajar bahasa Inggris, karena bosan nih gue nanya ini mulu. Kenapa? Karena emang masih banyak yang bisa bahasa Inggris, Rehan. Tapi nggak apa-apa. Kalau semua bisa bahasa Inggris, berarti nggak hidup dong time language center. Iya, pasti, Bang. Itu pasti. Soalnya Itu sumber pasti. awalnya di situ, Bang. Nggak, nanti kita juga ngembangin riset kok. Don't worry. Oke. Well, Rehan, ini kenapa nih kameramen gue gini-gini? Apa dagunya? Wah, oke. Kalang pot bunga ya. Ini bunga gue cantik nih. Ini katanya antioksidan nih ya. Penangkal radikal bebas. Oke, Rehan. Berarti udah ready pergi dan juga siap untuk berjuang di sana. Dan gue wanti sekali lagi lo harus kuat. Jangan 3 jam langsung minta pindah. Ya, bikin malu aja. Terus buat adek lo yang kan mau belajar bahasa Inggris katanya kemarin, nggak jadi? Jadi sih, Bang, cuman karena sekarang dia lagi sibuk daftar buat, karena kan persiapan itu, Bang, dia dari kuliah dari SMA ke kuliah kan, Bang. Jadi ya kayak daftar sekolah kedinasan juga, terus juga kemarin dia kan lulus itu SNBT. SBM, iya SNBT. Oh, diundang ya, masuk undangan. SBM itu yang ujian, Bang. Oh, UKT kemarin, UKT, UTBK. Ayo TBK. Oh, TBK kemarin. Oke. Ini kan Di mana? di nama-nama kan nama SBM, Bang. Zaman saya namanya PMDK. PMDK ya, itu kan undangan. Undangan. PMDK, Terus ya. ada namanya UMPTN. UMPTN itu Zaman saya. yang ujian tuh, Bang. Ujian. Oh, nah, iya. ini kan dia SMBT, SMBP, UTBK. Nama berubah, padahal intinya sama gitu. Awak Iya, bingung sama. gitu. Awak bingung dia. Iya. Kebanyakan istilah ya. Iya. Lulus di mana dia? Di Unan, Bang. Teknik Jurusan? mesin. Wih, mesin. Keren tuh. Wih, anak Sama, mesin. bisa S2-nya sama juga, Bang. Oke, mau ISMA kali dia nanti ya. Iya, Bang. Oke, sekarang suruh lah dia belajar nih pas nunggu kan kuliah Agustus akhir ya. Nah, kan kita ada pelatihan nih yang tanggal 8 Juli sampai tanggal 17 Agustus. Iya. Biar keren bahasa Inggrisnya, biar dia bisa ikut ISMA semester 4 atau 6 gitu. Bilang bun dulu ya. Iya, benar. Ya. Oke, jadi 2 pelajaran ya yang gue ambil dari Rehan. Yang pertama, teman-teman percayalah.
Percayalah, stop smoking. Iya. Kalau mau medical check up ini stop smoking. Nanti kalau di Australia juga kalau mau second or third year visa, kalau nggak lebih, dulu akan medical check up lagi kan? Iya, nah, emang itu kan dia. persyaratannya medical check up juga, Bang. Nanti pas PR juga medical check up lagi. Ini mikir lah, lu mau ngorbanin sacrifice masa depan lu demi rokok yang meracuni itu. Ini ada fun fact sebenarnya, Bang. Iko emang sebenarnya tahu dampak merokok, tapi yang melakukan. Jadi di sebenarnya kan merokok tuh ada kan di paru-paru ada alveolus tuh, Bang. Alveolus. Jadi emang inyo tuh merusak bagian alveolus dan itu irreversible dan nggak bisa di-heal gitu. Jadi emang sebenarnya walaupun udah minum pon-pon gitu nggak juga bisa. Sebenarnya nggak bisa, Bang. Emang irreversible dampak dari merokok itu nggak bisa gimana pun caranya untuk teknologi kini kan nggak bisa disembuhkan, Bang. Jadi itu juga tidak bisa meyakinkan kamu untuk stop merokok. Sekarang masih merokok? Sometime. Lu MCU kedua lu masih perlu ya untuk third year. Jadi lu tolonglah rokok lu di stop dulu sampai at least third year lu granted, baru lu ngerokok lagi puas-puasin. Tapi kalau lah di Australia itu emang subhanallah stop mana banget no. Atau Bali sampai $10. Habis itu. Mikir ya. Sampai puluh juta. Oke, itu pelajaran pertama. Yang kedua adalah gue pelajaran dari Rehan ini untuk yang gue mau share adalah mental lu kudu dikuatin. Jangan kaget kalau disuruh berangkat, besok terbang atau 2 hari lagi terbang, ready anytime. Itu 2 pelajaran dari Rehan. Semoga apa kata mereka kali ini kan lain sisi ya. Biasa kan masing-masing orang tuh berbeda sudut pandang yang saya berikan, tapi kali ini dari kesehatan dan mental. Semoga tayangan ini menginspirasi anak muda di luar sana yang masih eligible untuk melakukan work and holiday visa to Australia. Dan kamu akan menyesali di saat kamu tahu pada usia 31. Iya. Karena bahasa Inggris tuh walaupun di Jerman kan pakai bahasanya surang, di Jepang kan juga pakai bahasanya surang emang karena kan itu proud-nya kan. Tapi di Jerman tuh yang dari dat itu kan bisa dari pakai bahasa Inggris juga, Bang. Betul. Karena bahasa Inggris tuh karena itu bahasa internasional kan. Jadi emang pasti terpakai kemana-mana gitu. English as lingua franca. Nah, itu terminologi ya. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe the YouTube channel. Hopefully can inspire a lot about your future career. Apakah mau WFH, mau lanjut studi ke luar negeri, ataupun mau bekerja di Indonesia, doesn't matter ya. Tidak ada, itu hidup adalah pilihan lu. Yang pengen gue kasih tahu adalah lu tahu dan paham akan konsekuensi dari setiap pilihan. Setuju? Iya, setuju. Makanya kan awak memilih itu harus pertimbangkan dulu apa minus plusnya gitu. Karena sekali. Awak bakalan bertanggung jawab sama apa yang awak ambil gitu. Jangan malah kabur dari situ gitu. Jangan melarikan diri. Nah, seperti Miko Kamal bilang adalah teruslah berlari mengejar ketertinggalan dari kota-kota lain di dunia. Kota Leahuni ya. Langsung endorse Miko Kamal ya untuk jadi calon wali kota. Karena Miko Kamal sangat support sekali WFH ini. Beliau juga alumni Australia. Teman-teman dari tuh Deakin University and Macquarie University. Deakin di Melbourne, Macquarie di Sydney. Nah, kalau Bapak Miko Kamal jadi wali kota Padang, insya Allah nih ya, nah kita akan buka program 5 warrior per kelurahan. 104 kelurahan ada 5 warrior WFH-nya. Dengan begitu, can you imagine ya, satu orang ngirim 300 juta misalkan. Setahun ke Indonesia. Kalau punya 1000 warrior itu berapa miliar? Kaliin aja langsung ya. Tolong kreator gue nanti editor bikin banyak 300 juta kali 1000 orang yang ikut WFH dalam 1 tahun atau 5 tahun misalkan atau 1000 atau 10.000 orang yang ikut WFH, berapa T itu duit masuk ke Indonesia sebagai permodalan ya yang bisa mengangkat ekonomi. Dan for your information juga 254 triliun itu dari pekerja migran masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Kadang banyak ya. Iya, itu BUMN aja dikumpulin semua duitnya itu ya, keuntungan cuma 300 juta. Itu udah menggaji orang banyak ya. Ini teman-teman pejuang devisa, pahlawan devisa. Yang kemarin gue miris banget ngelihatnya bahwa barang-barang dikirim ke mereka itu disita oleh bea cukai. Tapi alhamdulillah itu udah selesai ya persoalannya. Mereka tuh pahlawan devisa kita. Kayak lu nanti, lu kirim pasti duit ke Indonesia, ya nggak sih? Lu belikan misalkan ke emas, berarti toko emasnya muter lagi. Atau lu belikan investasi apa gitu loh. Lu bantu adik lu, kasih duit, adik lu belanja ke kantin-kantin barak-barak teknik tuh. Dari PT Australia lewat sampailah ke barak-barak teknik tuh. Uni itu bakadai balilo la awak ke Sungai Bange. Orang Sungai Bange balilo pakan ikannya, begitulah perputaran ekonomi.
Karena kan manusia itu kan makhluk sosial, jadi Betul. pasti mutualisme. Iya, nah pastilah. Nah ini berapa bayangkan impact yang akan ditimbulkan dari satu warrior yang sudah berangkat ke Australia. Ya, cuman yang mirisnya ya yang itu Batam sih Bang, kayak ini tuh kan namanya saya pahlawan devisa negara kan, tapi Betul. kayak dipajak lo barang-barangnya kayak agak miris, sampai Bunda sempat pesan tuh jangan beli barang-barang branded. Ya, can you imagine ya? Ini perpanjang tambah lagi durasinya ya. Can you imagine? Yeah. Mereka tuh bekerja kayak kita di sini yang sambil kerja bisa main handphone. Mereka kerja Yeah. emang kerja gitu loh. Fisik mereka bekerja, air mata mereka keluar, keringat mereka keluar gitu loh. Minimal homesicknya nyelawan gitu loh, itu minimal. Itu melawan homesick ya untuk Yeah. bisa bertahan di negeri orang. Karena apa? Karena negara kita nggak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Soalnya syukur mereka mau keluar negeri ya nggak sih? Iya. Emosi gue ya. Soalnya syukur mereka mau keluar negeri untuk mencoba memperbaiki nasib. Iya. Itu. Ya, dan mereka ngumpulin dolar demi dolar, sen demi sen itu dengan keringat, pengorbanan, menahan rindu, menahan kerinduan akan masakan bunda, menahan pelukan, kerinduan akan pelukan seorang ayah dan ibu. Sometimes harus merelakan orang tuanya meninggal tanpa dia harus datang ke negara kita ini gitu loh. Iya, itu yang miris sih. Miris sekali gitu loh. Tetapi di mana para policy maker yang membuat kebijakan itu? Ini barang kan nggak dikirim satu lusin, dua lusin, Iya. cuman satu item gitu loh. Iya. Satu untuk adeknya, satu untuk ponakannya, satu untuk bibi. Itu kan jelas kita lihat ukurannya berbeda, modelnya berbeda gitu loh. Iya, kalau semisal kayak turis dipajak itu mungkin masih bisa lah masuk akal. Turis jangan dipajak juga, mereka mau nganterin duit ke kita, lu pajakin juga. iya juga Nggak sih, iya bisa. juga sih. Mereka mau enjoy di negara kita. Mereka mau nikmatin holiday kita. Kita bikin kenyamanan bagi mereka. Nah inilah Indonesiaku tercinta. Walaupun pekerjaan Indonesia susah dan keluar negeri juga sekarang dipersusah. Iya. Ya, lu bayang nggak sih bikin SKCK sekarang harus tingkat Mabes Polri untuk urusan luar negeri. Iya, itu kan waktu yang batch Rehan kan ngurusnya Masih kan bisa di dari Polda Sumbar, iya. Jadi yang setelah batch Rehan juga ada kabar langsung Bang kecenya ada orang tuh heboh kan ngurus KCK harus ke Mabes. Loh, kok Mabes gitu? Terus orang yang kayak dari Painan, dari Solo Terbang ke Padang, Padang terbang Jakarta, Jakarta ke Mabes. Iya. Dari Mabes baru ke Padang untuk yang lahan tanya cuma 6 bulan. Nanti kalau nggak dapat war pertama, SKCK habis, gitu terbang lagi, ini lagi. Saya nggak ngerti, ini mohon ya para pemangku kebijakan, kalau bisa online, itu tolong di-online-kan saja. Iya, Dan mengambil SKCK kalau diwakilkan, nggak semua orang juga punya keluarga di sana. Solusi terbaiknya menurut saya adalah, ini mohon maaf ya, izin bukan menggurui, tapi silakan sidik jari di tingkat Polda masing-masing. Setelah sidik jari, yang di Mabes itu kirim lewat email saja. Kan sekarang era digital, bro. Iya, udah 4.0 juga. Yes, exactly. Ya, kan? Kalau lu mau sidik jari mereka, silakan di Polda masing-masing. Masih make sense dari ujung Sumatera Barat kayak Ai Bangis ke Polda bikin ininya sidik jari itu masih oke, masih rasional sekali. Tapi haruskah mereka sidik jari di Jakarta juga? Ini irasional sekali. Jadi mohon kepada pemangku kebijakan pembuat peraturan. Saya tahu alasannya karena mengurangi pekerja migran ke luar negeri karena banyak penyalahgunaan nih, human trafficking ya. Oke, tetapi kita simpelkan. Kalau memang untuk WFH Australia kan frame-nya jelas ya, dari B2B antara Indonesia dan Australia, G2G Indonesia dan Australia. Kalau mau sidiknya silakan di Polda masing-masing sidik jari. Selesai SKCK-nya kirim by email. Iya. Gua ngurus SKCK berkali-kali di Australia, nggak pernah tuh ketemu sama kantor polisi. Iya, di situ kan kalau ini yang dari yang saya tahu ya Bang, pengalaman ya, katanya kalau yang di luar negeri itu biasanya yang kayak yang genting-genting situasinya baru dia bisa ketemu polisi gitu. Yes, exactly. Kalau nggak genting dia nggak ketemu polisi. Kalau mau ketemu polisi, lu bikin kriminal ketemu sama polisi sih. Iya. Kalau nggak penting genting lah ya. Ya, atau lu tes nafas. Kalau iya, yang karena kan ada yang pullover gitu kan. Ya, drug test. Sambil bawa mobil Ya, gitu drug kan. test, saya pernah drug test waktu puasa kan. Dibingung alatnya ini nggak alkohol atau apa, karena gas di lambung udah naik kan. Iya. Karena puasa. Oke, jadi panjang lebar kita ngomong. Yang pertama itu tadi ya, mental dan merokok. Yang kedua,
SKCK yang luar biasa sekarang sulitnya. Mohonlah pemerintah jangan memberikan hal yang sulit kepada rakyatnya. Sudah cukup kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Jangan persulit lagi untuk kita untuk berjuang di negeri orang. Karena pepatah Minang mengatakan hujan ameh di rantau orang, hujan batu di kampung kita. Biarlah paika rantau dulu, bawa ameh itu pulang, bangun kampung kita. Batu-batu yang turun tadi jadikan pondasi-pondasi rumah, pondasi-pondasi masjid, pondasi-pondasi tempat pendidikan, dan pondasi-pondasi tempat entrepreneur-entrepreneur lahir di Indonesia. Setuju? Setuju. Thank you so much for watching. Ini tutupan kedua ya, nggak ada lagi setelah ini ya. Durasi. Closing 2 kali. Closing 2 kali. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga sampai ke telinga para pejabat yang mengurus SKCK ini. Dan juga saya berencana lapor juga ke Ombudsman terhadap kebijakan publik ini. Karena ini kebijakan publik ini bisa kita melaporkannya ke Ombudsman. Ini juga edukasi buat Ombudsman. Ini saya bukan mengendorse ya. Ini silakan warga sipil yang tidak puas dengan pelayanan tata kelola pemerintah dan publik fasilitas umum, ada 4 ya yang diatur, barang jasa, regulasi juga bisa kita laporkan. Jadi kalau ada pemerintah yang buat regulasi yang menurut kita keberatan kita bisa lapor Ombudsman. And the end juga kita bisa lapor ke PT UN, Pengadilan Tinggi Negeri. Oh, itu udah emang final yang terakhir ya, Bang? Ya, itu solusinya. Jadi negara ini adalah negara hukum, jadi bebas berbicara selagi tidak menghujat dan hate speech. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Apa Kata Mereka berikutnya.